Jadi saya pernah ngomong kurang ajar, apa itu? Jadi semuanya tuh pada ngeluarkan air mata gitu. Ada yang pembantu yang minum krolok itu kan, dan ada lagi yang yang dipotong bibirnya, yang nyicipin makanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deui sareng Ambu Mutmainah TKW Arab teh nu kawitna ti Cianjur Selatan. Kumaha daramang sadayana? Insya Allah ya, pada sehat, bahagia, dan semangat selalu. Jadi teman-teman sekarang bikin videonya cukup ngobrol-ngobrol aja ya. Semoga kalian gak bosen, karena jadi saya seperti yang teman-teman bilang gitu, karena di Saudi itu jadi privasinya kuat, jadi saya memilih lebih tahu diri gitu. Cek urang Sunda mah moal ngahana-hanakeun gitu. Memang karena yang di prioritaskan kan di sini saya bekerja gitu. Soal YouTube itu seolah-olah sampingan, lebih-lebih saya wifi juga cuma nebeng gitu, saya nggak pakai kuota, cuma wifi. Jadi saya kondisi saat ini saya disyukuri aja. Terus ya saya bersyukur gitu dikasih kebebasan punya HP, dan juga dibebaskan nge-YouTube juga masih alhamdulillah. Jadi saya nggak mau terlalu berlebihan gitu, karena di sini nggak seperti negara lain. Sekali lagi saya harus tahu diri. Jadi meneruskan cerita yang kemarin ya. Jadi saya kerja di Saudi itu waktu dulu kurang lebih ya 10 tahun ke belakang, itu 12 tahun ke belakang. Jadi saya di sana sampai finish tuh 2 tahun 7 bulan ya, nggak nyampe 3 tahun. Karena waktu itu kan majikan hamil ya pas 2 tahun itu. Jadi kata majikan kalau mau pulang nanti aja kalau sudah melahirkan. Dan begitu sudah melahirkan juga karena sesar, jadi mau sembuhnya tuh agak lama, 3 bulan tuh belum sembuh sempurna. Jadi sudah dia bisa jalan, dia dibawa ke Jeddah gitu. Pas 3 bulan saya pulang ke Indonesia. Dan sebelum pulang juga ya majikan perempuan tuh sempat merayu saya gitu, katanya jangan pulang gitu, biarpun pulang kamu cuti, kenapa kamu marah? Jadi katanya saya marah sama dia karena dia selalu keras sama saya. Kata dia jangan marah, karena sama keluarga juga dia begitu sifatnya, karena itu sudah adat dia, udah kepribadian dia. Kata dia jangan marah, anggap saja dia itu saudara gitu. Di makanan apapun bebas, mau apapun tinggal ngomong bebas, selebihnya dari gaji apapun kamu dibebaskan, enggak ada. Jadi kalau nambah memang mungkin pasti saya lebih baik waktu itu, karena majikan lebih luluh gitu, majikan perempuan. Tetapi waktu itu saya yang bikin dosa itu ya, saya dosa banget, bener-bener berani gitu, kurang ajar sama majikan perempuan pas mau pulang. Gak tahu, mungkin karena saya masih kurang dewasa ya, biarpun saya sudah berusia gitu. Majikan laki ada di belakang majikan perempuan gitu, majikan perempuan tuh di bawah ya, saya di depannya, majikan laki di belakang di sofa ya. Kata majikan itu seperti itu, majikan bilangnya. Tapi saya yang bikin kurang ajar, saya menyesal banget. Karena kenapa? Karena kalau sama majikan itu layaknya kita seperti sama orang tua, sama suami, sama guru. Jangan ngomong kurang ajar, karena nantinya bisa-bisa harta kita itu kurang barokah. Jadi mohon maaf ya, saya pokoknya astagfirullah gitu. Saya sampai sekarang itu kurang ajar banget
banget ini TKW bener-bener sama majikan. Jadi saya pernah ngomong kurang ajar. Apa itu ngomong kurang ajarnya? Kata saya, Madam, jangan biasakan gitu. Kalau sama saya sih nggak apa-apa, tapi kalau sama orang tua, jangan dibiasakan nafsu di atas akal. Biasakanlah akal di atas nafsu, kata saya. Gitu, cukup segitu bilangnya. Tetapi majikan laki itu di belakang gini. Katanya, ya bagus kamu bicara, karena kalau sama suaminya kan suaminya juga mungkin menjaga gitu. Kalau sama suami kan takutnya sakit hati kalau ada yang bilang, tapi kalau sama saya mungkin bagus itu. Jadi dari orang lain mungkin dia bisa berubah sedikit-sedikit, karena majikan perempuan tuh masih sebawah saya, usianya masih muda, dia tuh cantik, putih, pokoknya semuanya tuh ganteng dan cantik, anak-anaknya pun cakep. Dan yang bikin saya terharu pas pulang itu ya, semuanya tuh kan ada majikan perempuan tuh ada 4 ya, yang di Riyadh itu karena sakit kah habis melahirkan. Terus kan waktu pulangnya tuh bareng-bareng, jadi saya dari Riyadh tuh ke Bandara Jeddah ya. Dari Bandara Jeddah saya Indonesia, karena jarang ya dari Riyadh Indonesia langsung, itu jarang itu Garuda, karena majikan saya nggak mau transit di negara lain, jadi mau Garuda langsung begitu. Dan pas itu saya yang bikin terharu itu anak yang paling kecil. Pas datang Saudi itu kan usianya 1 tahun, pas pulang tuh dia usianya 4 tahun. Dia tuh lengket banget sama saya. Kalau contohnya ya, kalau saya lagi kerja, kalau keluar misalnya saya ditinggal di rumah, pasti pulang tuh bawa oleh-oleh. Biarpun namanya anak kecil ya, ada coklat, ada es krim, kadang ada balon, ini hadiah katanya buat kamu. Begitu ya cintanya anak kecil, hadiahnya anak kecil ya sesuai dengan usianya gitu. Nah pas saya itu pamitan ya semuanya majikan perempuan, begitu pun adik-adiknya semuanya juga di mobil, termasuk anak yang 2 itu di mobil. Tetapi pas saya keluar itu kan saya sama majikan laki, terus tahu si anak itu bahwa saya ngeluarin tas gede ya. Katanya Yeti mau kemana? Enggak dikasih tahu bahwa saya mau pulang ya. Katanya Yeti mau ke sana dulu sama Baba gitu. Tapi anak itu jendela kan dibuka gitu. Semua itu kayak kelihatan tegar, tapi taunya mungkin nggak tahu ya hatinya. Pas jendela itu dibuka, ternyata anak itu loncat dari jendela dan meluk dengan erat. Bayangkan, majikan laki ngeluarin tangannya, kakinya gitu sama badan saya, jadi nggak bisa dilepas. Sampai yang di mobil tuh adanya tuh yang 4 tuh pada keluar, yang satu pegang kaki, yang satu kanan, yang satu kiri, yang satu lagi tangan kanan, tangan kiri. Apa masih nempel? Apa dia yang nempel? Mulutnya menggigit kerudung saya, nggak bisa lepas. Sampai berlima itu yang pegang anaknya sama majikan laki. Dan semuanya tuh bikin terharu karena melihat anak itu, jadi semuanya tuh pada ngeluarkan air mata gitu. Itulah gitu waktu itu, karena mungkin majikan juga melihat ya kita bekerja dengan hati, dengan ikhlas, jadi makanya majikan pun dengan berat hati. Tadinya juga saya itu mau ke sana lagi karena yaitu tutup itu karena ada masalah kan, waktu itu ada masalah, ada yang pembantu yang minum krolok itu kan masalah besar, katanya itu kan disuruh sama majikan, dikiranya mah itu bunuh diri, padahal itu dipaksa katanya sama majikan perempuan. Dan ada lagi yang yang dipotong bibirnya, yang nyicipin makanan sama sendok, terus sendoknya itu dicelupin lagi ke makanan, jadi 2 kali gitu, jadi terlihat sama kamera, jadi digunting sama majikan. Jadi begitu ya teman-teman, sekeras-kerasnya orang sini
tetap dia punya hati. Dan kalau dia marah itu sebenarnya itu berat sama kita, tetapi ya kita harus gimana lagi, dan kita juga harus pulang ke keluarga gitu. Jadi cukup sekian ya untuk cerita hari ini. Insya Allah dilanjutkan dengan cerita keseruan dari saya untuk berikutnya. Semoga kalian pada setia, dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan juga komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.